Assalamualaikum, halo semua. Di sini, kelompok 8 dari kelas Humas 2B akan sedikit menjelaskan tentang teori Johari Windows. Simak videonya ya. Konsep teori Johari Window. Konsep teori Johari Window digunakan untuk menciptakan hubungan interpersonal, yaitu hubungan pada diri sendiri dan hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Konsep teori jendela Johari ini memiliki 4 kamar atau 4 perspektif yang masing-masing memiliki istilah dan makna yang berbeda, di mana setiap makna mengandung pemahaman-pemahaman yang mempengaruhi pandangan seseorang. Apakah perilaku, perasaan, dan kesadaran yang dimiliki hanya dapat dipahami oleh dirinya sendiri, hanya dipahami oleh orang lain, atau keduanya dapat memahaminya? Teori Johari Window merupakan sebuah teori yang digunakan untuk membantu orang dalam memahami hubungan antara diri sendiri dan orang lain. Teori ini digagas oleh dua orang psikologi Amerika, yaitu Joseph Luft dan Harrington Ingham pada tahun 1955. Window merupakan suatu hal yang menggambarkan bahwa teori ini memiliki 4 bagian. 4 windows. Yang pertama ada open window, yang kedua ada blind window, yang ketiga ada hidden window, yang keempat ada unknown window. Open self atau wilayah terbuka merupakan suatu keadaan di mana seseorang saling terbuka terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Pada wilayah terbuka ini, seseorang dapat terbuka mengenai sifat, perasaan, kesadaran, perilaku, dan motivasi. Open self dalam ilmu psikologi digambarkan dengan sifat ekstrovert. Di area ini, kamu akan terbuka dengan orang lain. Misalnya, temanmu ada yang bertanya, apa hobimu, makanan kesukaanmu, genre film yang kamu suka, dan kamu akan menjawabnya dengan senang hati dan jujur. Kamu juga tidak akan menutupi sifat aslimu. Blind window atau blind self. Blind self atau wilayah buta merupakan kondisi di mana orang lain tidak dapat memahami sifat, perasaan, pikiran, dan motivasi seseorang, tetapi orang tersebut tidak dapat memahami dirinya sendiri. Di area ini, kamu tidak mengetahui tentang diri kamu, tetapi orang lain tahu tentang diri kamu. Contohnya seperti temanmu ada yang memuji tulisanmu dan berkata, cerpen buatanmu bagus sekali. Tetapi kamu tidak menyadari bakatmu itu. Hidden self atau wilayah tersembunyi adalah keadaan di mana seseorang memiliki kemampuan untuk menyembunyikan atau merahasiakan sebagian hal yang dianggap tidak perlu untuk dipublikasikan kepada orang lain. Konsep hidden self terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama ada over disclose. Artinya, seseorang terlalu banyak menceritakan rahasianya sehingga kemungkinan hidden self lebih kecil. Hal ini membuat seseorang berada di wilayah terbuka. Yang kedua, ada under disclose. Seseorang sedikit menceritakan rahasianya, tetapi hanya pada bagian-bagian tertentu, sehingga seseorang cenderung berada di wilayah rahasianya. Di area ini, kamu akan menutupi sesuatu yang menurutmu perlu ditutupi. Misalnya, kamu kesulitan dalam mengerjakan tugas, tetapi kamu menutupinya dan akhirnya temanmu tidak tahu apa yang kamu rasakan. Atau ketika temanmu ada yang bertanya tentang keluargamu, tetapi kamu tidak bisa memberitahu mereka, dan kamu ingin merahasiakan itu.
Unknown self atau wilayah tak dikenal merupakan kondisi seseorang yang tidak dapat memahami dirinya sendiri. Bahkan orang lain pun tidak dapat mengenalinya. Di area ini, kamu sendiri tidak mengetahui tentang diri kamu. Dan orang lain pun begitu. Misalnya, kamu adalah orang yang introvert dan malu untuk memulai obrolan dengan temanmu yang lain. Dan temanmu juga tidak tahu kalau kamu adalah orang yang pemalu. Jadi, sangat sulit untuk berinteraksi.